Tunggal Sak Kapal, cerpen Dini Usman. Setiap hari raya, keluarga berkumpul di rumah kakek dan nenek dari pihak ibu. Sebuah desa kecil bernama Tanah Jawa di Pematang Siantar, Sumatera Utara itu akan rutin dikunjungi setidaknya sekali dalam setahun. Keluarga besar kami berasal dari Jawa. Tetapi, karena nenek atau kakek tidak pernah bercerita tempat asalnya, maka tidak seorang pun di antara kami yang tahu dari belahan Jawa mana mereka berasal. Kakekku bernama Kasbola, tunggal sak kapal, satu kapal dengan nenek. Mereka dibawa ke Sumatera, tanah bermantra ini, sebagai kuli kontrak pada perkebunan teh yang baru mulai dibabat oleh para pemula. Sopo jeneng mundu? Tanya kakek pertama kali saat bertemu nenek dalam geladak kapal yang penuh sesak beratus-ratus orang. Sebuah pelayaran yang sangat panjang menuju Tanah Harapan, kata sebagian orang. Subuh baru saja akan berubah lebih terang. Surip diperintahkan ibunya pergi ke sebuah warung kecil untuk membeli bawang merah, bawang putih, dan sekaligus minyak makan. Sembari memegang botol kecil dengan penutup dari daun pisang yang dilipat sebagai penyumpal, ia berjalan dengan balutan kain panjang. Kakinya yang kecil, selangkah demi selangkah menuju warung Mbok Nem. Entah mengapa ia tidak enak pagi ini. Ada sesuatu yang membuatnya takut. Namun ia tak tahu sesuatu yang mana dan seperti apa. Ia ingin menangis tiba-tiba, meraung di pelukan ibunya. Namun, ibu yang ada di rumah, di mana ia tinggal menetap bersamanya, tak pernah sudi menyentuhnya sekalipun. Perempuan yang ia panggil ibu itu hanya mau menyuruh, tak lebih dan tak kurang. Surip, gadis kecil usia 10 tahun, tak mengerti harus bagaimana. Bahkan ia juga tak sadar seseorang dari tadi memperhatikannya, menguntitnya, dan kini tepat di belakangnya. Jarak antara mereka semakin dekat, tinggal 2 galah panjangnya. Cah Ayu, panggil sebuah suara dari belakang. Surip kaget luar biasa. Ia tak pernah dipanggil dengan sebutan itu. Ia bahkan tak mengira akan ada orang yang sudi memanggilnya dengan panggilan yang membuatnya ingin jatuh saja. Namun ia seketika sadar bahwa benar suara itu dari arah belakang dan memang ditujukan untuknya. "Oh, Gusti Pangeran, ampunilah hamba yang sedang kacau ini," bisiknya dalam hati. "Cah Ayu," kata suara itu lagi, "berpalinglah padaku, aku di belakangmu." Suara itu mencoba memastikan bahwa ia benar-benar sedang meminta gadis kecil yang tengah berjalan sendiri itu berbalik melihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya yang kecil ringan hampir saja jatuh membentur tanah. Sedetik ia melayang. Namun, ada kekuatan lain yang membuatnya tetap tegak mematung. Surip hanya bisa menunggu. Kalau suara itu benar diperuntukkan padanya, gadis kecil itu juga berharap agar suara itu lebih mendekat, sedekat antara kuping dan mulutnya. Harapan yang begitu lucu. Terjadilah apa yang diharapkannya. Suara itu mendekat. Jaraknya hanya selangkah. Oh, ia terpekik pucat dan panik. Si pemilik tersenyum dan memandang lekat tepat di titik matanya. Surip melihat tampang lelaki yang berada di depan mukanya dengan penuh ketakutan. Kumisnya tipis, hidungnya mancung dan kecil, bibirnya tipis, ada tai lalat di dagu sebelah kanannya, titiknya sebesar kuku jari bayi. "Siapa namamu, Cah Ayu?" Lelaki itu bertanya lembut padanya. Jantung Surip semakin deras debarannya. Ia belum mampu menjawab dengan cepat. Botol yang dipegangnya hampir saja jatuh. Tapi ia berusaha keras menata diri. "Ayo, siapa?" tanya si pemilik tahi lalat itu sekali lagi. Surip Ndoro," jawabnya gagap. Lelaki itu mengambil tangan dan menyentuh lembut telapak tangannya. Ia menatap Surip kembali dan berkata, "Ikutlah bersamaku. Sebuah tempat impian menantimu. Kelak, kau akan jadi orang terpandang,
Orang kaya, orang hebat, emasmu banyak, rumahmu juga besar, kain panjangmu juga akan bagus-bagus, tidak kucel seperti ini. Ayo, ikutlah bersamaku, Cak Ayu. Surip diam terpesona. Matanya terus menatap mata lelaki itu. Mata Surip terus mengikuti kemana gerak tubuh lelaki itu berlalu. Tiupan angin yang lembab menyapu tubuh-tubuh yang berjejer seperti susunan ikan kembung rebus dalam keranjang bambu. Tubuh-tubuh itu lusuh dan apek. Berhari-hari lamanya mereka diombang-ambing gelombang lautan. Tak ada seorang pun yang berani berteriak minta tolong karena ketakutan didera keadaan yang serba tidak menentu. Tak seorang pun yang berani bertanya pada orang di sebelahnya, karena sama-sama baru kenal. Di geladak kapal, mereka dihalau ombak sepanjang waktu. Kapal itu menuju suatu pulau antah berantah. Sebagian ada yang mengatakan pulau bermantra, sebab tanah itu adalah tanah yang dimantrai, tanah yang sakral. Surip, gadis kecil yang disuruh ibunya membeli minyak makan, ternyata ada di kumpulan manusia lusuh dan bau. Ia entah pada jajaran yang keberapa, sebab agak sulit menghitungnya. Ia juga tidak tahu harus bertanya pada siapa. Selain dirinya gadis pemalu, ia benar-benar tidak mengerti akan apapun. Ia kelihatan bingung, sedih, dan merana. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah dirinya bernama Surip. Botol yang masih berada dalam genggamannya ini adalah botol minyak makan kepunyaan ibunya. Mungkin wanita itu masih menantikan kepulangannya. Kepulangan Surip yang bukan anak kandungnya. Ia mengakui dalam hati kalau Surip adalah anak yang baik, penurut, dan pandai menyenangkan hatinya. Tapi bagaimanapun, Surip tak pernah bisa disayanginya, sebagaimana ia menyayangi Sudari ataupun Batara. Ibu pasti kecarian, ia bertanya dalam hati. Tiba-tiba ia ingat sesuatu, lantas mencoba meraba-raba dadanya yang krempeng. Ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bilik-bilik kemben. Surip menemukan uang logam kecil mungil yang menempel cukup kuat di kulitnya yang lembab karena keringat. Surip terbayang lelaki berkumis tipis yang memanggilnya dengan sebutan Cahayu. Dengan memegang lembut telapak tangannya yang kasar, dan spontan, ia ikut saja dengan kemanapun lelaki itu pergi. Di manakah dia? Dia yang membawaku ke tempat ini. Surip bertanya-tanya dalam hati. Tapi kini ia merasa pusing, badannya lemas karena beberapa hari tidak makan. Hanya minuman saja yang bisa membuatnya bertahan. Itu pun ia dapatkan dari pemberian orang-orang yang tidak ia kenal. Minuman itu dibagikan secara acak dan tentu saja tidak merata. Namun, ada juga beberapa di antara tumpukan-tumpukan manusia kumuh ini mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Entah dari mana. Mungkin mereka sudah mempersiapkannya sejak awal. Surip tak tahu ia berada di mana dan akan kemana. Ia hanya tahu melalui ucapan lelaki itu akan pergi ke suatu tempat yang banyak emasnya. Dia sama sekali tidak tergiur dengan benda yang ia sendiri pun tak tahu wujudnya apa. Walaupun ia pernah melihat Bu Masenah, teman ibunya, pernah mengenakan benda berbentuk kalung yang berwarna kulit kuning di lehernya, namun Surip sama sekali tidak terpikat. Gadis kecil berkulit kuning langsat ini tak sadar. Seseorang sejak tadi memperhatikannya. Orang itu duduk tak jauh dari tempatnya berada. Matanya yang besar dan merah, entah karena sakit mata atau terlalu berani menantang hembusan angin laut. Tampaknya senang memperhatikan gadis kecil dengan kain panjang yang kumal memberi tubuhnya. Surip sendiri tak merasa diperhatikan oleh siapapun. Waktu terus berpacu. Siang cepat digantikan oleh malam. Udara yang lembab basah menyapu setiap apa saja yang dilaluinya. Kulit terasa semakin lengket dan asin. Surip menangis terisak-isak sambil mengingat satu persatu semua orang yang pernah dikenalnya di kampung. Ia merasa begitu kesepian. Tak satu pun yang bisa diajaknya bicara.
Tak satu pun yang dikenalnya di tempat yang membuatnya sangat terasing. Oh, betapa terpencilnya ia di tengah kumpulan dari ratusan manusia kapal yang sebentar lagi tiba di tanah impian. Karena ia letih dan rasa lapar yang luar biasa, Surip mencoba mengusirnya dengan tidur. Tapi, sesuatu yang aneh dan tak terbayangkan terjadi. Ia merasa ada tangan yang menelusuri dadanya. Surip merasa jengah dan berteriak kesakitan. Didapatinya sesosok manusia berkumis melintang ingin memeluknya. Surip berusaha menepisnya dan bergerak sedapat mungkin. Tapi malam yang gelap menghalanginya. Ia mencoba menjerit sekuat-kuatnya. Tapi anehnya tak ada satu orang pun yang mendengarkannya atau berusaha menolongnya. Lelaki itu semakin kuat mencengkramnya. Surip meronta-ronta, kain panjangnya tersingkap. Ia ingat membawa botol dan mencoba menggapai botol yang letaknya agak jauh dari posisinya mempertahankan diri. Botol itu menggelinding ke segala arah sesuai dengan hempasan gelombang lautan. Surip dengan tenaga yang lemah terus berusaha mengelak dengan apa yang diperbuat laki-laki kasar itu padanya. Namun tanpa diduga, sebuah tendangan cukup keras menghempaskan laki-laki yang mencengkramnya kuat hingga ke dinding hampir 3 meter jauhnya. Tanpa basa-basi, laki-laki yang terpelanting itu bangkit dan mencoba menghajar seseorang yang berdiri tegak menantangnya. Terjadi perkelahian seru. Beberapa orang mulai sadar akan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Namun, sepertinya kejadian itu sudah biasa. Mereka hanya duduk dan melihat siapa yang menang. Sesudahnya, mereka akan kembali seperti biasa, apatis. Dalam hati, mereka berharap perjalanan panjang yang sangat menyiksa dan melelahkan ini akan segera berakhir. Perkelahian itu adalah hiburan yang menyenangkan. Sebagai pengusir gelisah akan harapan yang tak pasti. Surip, gadis kecil yang malang itu terus memperhatikan pertarungan laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya, masih dengan kecemasan tinggi. Ia sangat bersyukur dan berterima kasih pada lelaki yang wajahnya tak begitu jelas dilihatnya karena sedang sibuk menendang dan mengelakkan pukulan. Ia berharap laki-laki yang menolongnya itulah yang menang dan laki-laki yang berkumis melintang itu kalah dan kalau bisa mati saja. Ia tak menyangka akan mendapati kejadian serupa ini. Tak pernah sekalipun terlintas di benaknya akan hal-hal aneh terjadi padanya. Gerakan kedua lelaki itu kelihatan semakin melemah. Mungkin karena makanan yang diberikan sangat kurang, atau karena batas tenaga keduanya hanya sampai di situ. Lelaki berkumis melintang memberikan isyarat menyudahi perkelahian. Lelaki yang satunya lagi sepertinya setuju karena kelihatan ia pun sangat letih benar. Pertarungan telah usai. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Para penumpang kapal kembali tergeletak tak berdaya. Di langit, hanya diterangi beberapa bintang, suasana tenang. Ombak tidak terlalu besar. Hanya bunyi mesin yang mengumpulkan asap hitam terus memacu baling-baling kapal di dalam air agar konsisten menggergaji lautan. Sesekali ada yang bernyanyi, mengisahkan ketidakpastian dan hidup yang sunyi. Lelaki yang tidak dikenal itu mendekati Surip yang sedari tadi duduk bersandar memperhatikannya. Surip ingin segera bangkit dan mengucapkan terima kasih. Tapi sepertinya tenaganya juga habis. Habis karena rasa takut yang belum reda dan habis karena lapar yang luar biasa. Surip hanya bisa menatapnya dan itu pun tak begitu fokus. Kamu tak apa-apa, Nduk. Suara lelaki itu menyejukkan hatinya. Ia mengangguk lemah. Matur nuwun sangat. Terima kasih sekali, Tuan. Ucapnya lirih. Ya, sama-sama. Lelaki itu memang senang mencari gara-gara. Kelakuannya brutal. Di sebelah sana, dia juga pernah berbuat begitu pada seorang perempuan yang lebih tua sedikit dari kamu. Surip berusaha mendengar keterangannya dengan seksama. Saya tidak sempat menolongnya. Karena taunya juga dari orang-orang. Lanjutnya lagi. Lalu, bagaimana perempuan itu, Tuan?
Surip memberanikan diri bertanya. Entah mengapa tiba-tiba saja ia punya keberanian seperti itu. Ya begitulah, Nduk. Entah kenapa, mungkin ia merasa malu karena sudah dinodai secara paksa oleh lelaki tadi. Suatu malam, ketika orang-orang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, perempuan itu awalnya terlihat memanjat salah satu dinding kapal. Tapi kemudian secara tiba-tiba ia menceburkan diri ke laut. Oh, Surip memekik kaget dipenuhi rasa ngeri. Sudahlah, Nduk. Itu takdirnya. Yang penting kamu selamat. Jenengmu sopo, Nduk? Tanyanya kemudian mengalihkan rasa takut gadis yang ada di hadapannya. Surip malu-malu menjawabnya. Ia merasa seolah-olah begitu dekat dan mengenal laki-laki penolongnya ini. Entah mengapa sampai demikian. Ia berpikir kalau laki-laki di sampingnya adalah abangnya. Ia ingin hidup bersamanya. Bahkan kemana saja. Ia rindu sekali berbicara. Ia rindu kampung halamannya. Ia rindu bau harum bawang merah dan bawang putih ketika digoreng dengan minyak kelapa. Ia rindu teman-teman sepermainannya. Rindu Sugirah, rindu Astono, rindu Budi Kamisah, Pak De Trenggono, dan semua. Juga rindu pada Sudari yang suka mencubitnya hingga kulitnya kadang terkelupas. Walaupun jika ibu tahu, ia tak pernah memarahinya. Bersama laki-laki penolongnya itu, Surip telah melahirkan 16 orang anak. Namun, karena ketiadaan obat dan pengetahuan yang cukup, ke-8 anak-anaknya mati. Mati karena malaria, mati karena penyakit tipus, dan yang paling sering mati karena disentri. Hanya 1 orang yang mati waktu usianya 5 tahun karena gigitan ular berbisa. Selebihnya, yang 8 orang telah melahirkan generasi baru dari 200 cucu dan 50 canggah yang membadati sebuah perkebunan teh di kawasan Rintis Lama, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara. Surip tutup mata pada usia 103 tahun. Lelaki penolongnya yang bernama Kasbola, selain seorang pendekar, ia juga seorang dalang wayang kulit. Lahir di sebuah kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada penutupan tahun 1800. Ia mampu bertahan hidup hingga 113 tahun lamanya. Mereka tidak pernah dicatat sebagai pahlawan penanam dan pemetik daun teh juga tembakau yang turut menyumbangkan pendapatan, tidak hanya bagi negara ini saja, tetapi bagi dunia. Jangankan uang pensiun untuk membayar tagihan listrik dan beli 9 bahan pokok untuk beberapa bungkus daun nipah dan naik beca motor ke Siantar pun dijamin tak bersisa. Terima kasih.